Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Rizal, NIM 1901046069. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori etnometodologi sebagai tugas mata kuliah teori sosial. Oke, langsung saja ke pembahasan. Etnometodologi. Pencetus teori etnometodologi adalah Harlow Garfinkel. Sedangkan teori etnometodologi merupakan salah satu teori yang dipayungi oleh paradigma definisi sosial yang memfokuskan studinya mengenai kegiatan manusia sehari-hari atas dasar akal sehat atau common sense. Nah, teori etnometodologi ini tidak terpaku pada pola yang sifatnya makro ataupun mikro, namun memusatkan pengamatannya pada interaksi sosial yang dilakukan manusia dalam kesehariannya. Jadi, gimana kita mempelajari dalam teori ini? Gimana kita mempelajari kegiatan sehari-hari manusia? Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu etnometodologi sebagai pendekatan. Secara harfiah, etnometodologi berarti metode yang digunakan orang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menyempurnakan kehidupan mereka. Pada dasarnya, etnometodologi ini merupakan kumpulan pengetahuan berdasarkan akal sehat yang dirangkai prosedur dan pertimbangan ataupun metode. Nah, kumpulan ini, akal sehat, rangkaian prosedur dan pertimbangan, itu yang dengannya membuat masyarakat bisa dapat memahami, mencari tahu, dan bertindak berdasarkan situasi di mana mereka menemukan dirinya sendiri. Itulah etnometodologi sebagai pendekatan. Kemudian, asumsi dasar etnometodologi. Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama, kehidupan sosial pada dasarnya tidak pasti. Namun, yang kedua, para pelaku menyadari hal ini. Kemudian, karena tanpa mereka ketahui, mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat dunia nampak sebagai tempat yang teratur. Itulah asumsi dasar teori etnometodologi. Sedangkan lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang studi empiris etnometodologi. Esensi dari etnometodologi tidak hanya terletak pada pernyataan teoritis, namun pada studi empiris, yaitu pengaplikasian. Karena semua pengetahuan teoritis tentang etnometodologi itu lahir dari studi empiris. Nah, studi empiris etnometodologi terletak pada studi kajian mengenai institusi dan percakapan yang dilakukan manusia dalam interaksi sehari-hari. Nah, studi kajian ini terbagi menjadi 2. Jadi studi kajian empiris etnometodologi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, studi tentang setting institusional. Nah, studi ini bertujuan untuk memahami cara orang dalam setting institusional melaksanakan tugas mereka dan proses yang terjadi dalam institusi tempat itu berlangsung. Yang kedua, studi analisis percakapan. Nah, kalau kita berbicara tentang studi analisis percakapan, ini agak panjang kayaknya. Yang saya baca juga, studi ini banyak penjelasannya. Jadi, di mana sasaran sentral kajian etnometodologi adalah menganalisis penalaran sosiologi praktis dan melalui aktivitas sosial yang diatur dan dijelaskan. Nah, perhatian ini mengasumsikan gagasan bahwa semua ciri sains dari interaksi sosial muncul sekali dan dibentuk sebagai prestasi praktis di mana melaluinya masing-masing pihak menunjukkan kompetensi mereka dalam manajemen praktis dalam tatanan sosial.
Percakapan merupakan aktivitas interaksi yang menunjukkan aktivitas yang stabil dan teratur, yang merupakan kegiatan yang dapat dianalisis. Nah, analisis percakapan ini memiliki tujuan untuk memahami secara rinci struktur fundamental interaksi sosial interaksi melalui percakapan. Analisis percakapan lebih memusatkan perhatiannya pada hubungan ucapan dalam percakapan daripada hubungan pendengar dengan pembicara. Analis percakapan merupakan salah satu ranah, nah ini yang harus penting, itu merupakan salah satu ranah yang paling berkembang dan paling kaya dalam etnometodologi, karena analis percakapan ini dianggap sebagai program yang penting dan paling sempurna dari etnometodologi. Jadi kalau kita menjelaskan lebih dalam ke analis percakapan itu mungkin agak panjang, jadi saya menyimpulkan saja sedikit. Jadi itu harus digarisbawahi bahwa analis percakapan merupakan ranah yang paling penting dan yang paling berkembang dari etnometodologi dan dianggap sebagai program yang penting dan paling sempurna dari etnometodologi. Mungkin itu dari saya sebagai tugas UTS mata kuliah teori sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.